Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di channel kita. Hari ini saya akan memberikan referensi rumah lagi nih. Rumah yang akan saya referensikan hari ini berada di daerah Serpong lagi, masih daerah Tangsel, Serpong, dan BSD. Nah, perumahan ini memiliki konsep modern minimalis. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung lihat seperti apa rumahnya ya. Oke, teman-teman. Nah, rumah yang akan kita review kali ini adalah di perumahan Harvest Serpong. Kalau teman-teman sudah menonton episode-episode atau video-video kita yang sebelumnya, kita sempet juga nih nge-review rumah Harvest, tapi Harvest Bintaro. Ini masih satu grup nih teman-teman dengan Harvest yang di Bintaro. Gitu. Nah, sebelum kita sampai ke rumah contoh yang akan kita review, di depan habis masuk gate itu langsung ketemu dengan fasilitas dari komplek ini nih teman-teman. Ada kolam renang di sini nih. Kita lihat sebentar yuk kolam renangnya dulu. Ini kolam renangnya nih teman-teman. Bagus ya. Nih di sini juga masih ada space nih, bisa dipakai untuk bikin acara-acara, mungkin acara ulang tahun atau acara-acara arisan untuk para ibu-ibu. Asik ya. Sampingnya langsung kolam renang. Kita bikin pesta barbecue juga asik nih di sini. Fasilitas ini untuk warga. Jadi kalau kalian nanti beli rumah di sini bisa menggunakan fasilitas ini untuk berbagai acara yang kalian ingin lakukan. Oke. Sekarang kita lanjut langsung ke rumah contohnya ya. Rumah contoh yang akan kita bahas kali ini itu rumah contoh lebar 6 dikali 12 meter. Ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Oke, kita udah sampai nih di depan rumahnya. Sebelum kita masuk, seperti biasa kita bahas sedikit. Di sini ada carport untuk 2 mobil dan ukurannya seperti 5,5 meter nih. Karena sisa tanahnya itu hanya sekitar setengah meter aja nih, sisa halamannya tinggal sekitar setengah meteran. Gitu loh. Jadi di sini cukup untuk 2 mobil besar, sebenarnya masih cukup untuk 2 mobil besar. Kelihatannya kanopinya seragam semua nih. Jadi harusnya bila kalian beli rumah di sini itu kanopinya sudah include ya, karena udah sama semua nih kanopinya. Itu. Yuk geser sedikit ke sini. Seperti rumah-rumah zaman sekarang. Untuk kusen-kusen jendelanya di sini menggunakan aluminium. Dan ukurannya cukup besar nih, menurut saya. Dan yang menarik di sini temboknya dilapisin oleh batu alam nih teman-teman. Jadi keren ya, batu alam beneran ya ini. Jadi bukan motif ya, jadi emang benar batu alam yang ditempel di sini dan membuat jadi ada kesan natural-naturalnya ya. Kita geser lagi sini sedikit. Sebelum kita masuk, berbeda dengan kusen jendelanya, kusen untuk pintunya itu menggunakan kayu solid nih teman-teman. Begitu pula dengan daun pintunya, menggunakan kayu solid. Jadi terlihat mewah ya. Oke. Sekarang kita sudah di dalam rumah contoh dari tipe 6x12. Pertama-tama pada saat kita masuk, kita langsung ketemu dengan ruang tamu, ruang keluarga. Di sini ada kursi untuk 2 orang plus 1 kursi untuk 1 orang. Sebenarnya di sini masih ada sedikit ruangan untuk bisa naruh kursi lagi yang kecil. Dan di sini dibikin inspirasinya untuk ruang menonton, ruang TV. Dan di sini dibikin sekat-sekat. Di belakang tembok ini sebenarnya ada tangga menuju ke atas, gitu loh. Jadi jarak dari sini ke kursi pun tidak terlalu dekat. Jadi cukup nyaman kalau untuk ruang TV di sini. Dan sebelum kita geser lagi ke ruang makannya, di sebelah sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya memanfaatkan ruangan di bawah tangga dan ada rada menurun. Dalam kamar mandinya sudah ada shower dan sudah ada toilet duduknya. Ukurannya memang tidak terlalu besar karena di bawah ini memang tidak ada kamar, teman-teman. Tidak ada kamar tidur. Jadi memang difungsikan hanya untuk tamu aja, sepertinya kamar mandi yang di bawah. Oke, sekarang kita geser sedikit ke bagian ruang makannya. Nah, ini ruang makannya nih teman-teman. Karena di bawah tidak ada kamar tidurnya, jadi meja makannya pun masih punya ruangan yang cukup besar nih teman-teman.
Jadi di sini bisa ditaruh meja makan untuk 4 orang nih. Di sini kursinya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya untuk 6 pun masih bisa sih. Lalu kita geser sedikit, di belakang ruang makannya ada ruang cuci piring dan dapurnya. Dan di samping dapurnya sangat bagus sekali karena ada ruangan terbuka. Karena dapur kan biasanya untuk masak, jadi ada aroma-aroma. Kalau kita bikin seperti ini, inspirasinya kan berarti dalam ruangan ya dapurnya. Jadi aroma makanannya bisa kita buang ke bagian keluar. Gitu loh teman-teman. Nah, di bagian luar ini bisa dimanfaatkan untuk cuci baju dan menjemur. Gitu. Dan karena ruangan samping belakangnya ini cukup besar, sebenarnya kalau kita tidak ingin punya dapur di bagian dalam pun, di sini masih ada ruangan nih untuk bikin dapur di bagian luar. Jadi lebih lega lagi nih di bagian dalamnya. Gitu teman-teman. Dan ruang terbuka di bagian belakang ini sebenarnya berfungsi juga untuk cahaya dan sirkulasi udara di dalam rumah ini teman-teman. Jadi jendela yang besar tuh sangat berpengaruh dengan sirkulasi udaranya ya teman-teman. Oke, selesai. Di bawah tidak ada kamarnya. Sekarang kita ke bagian atas membahas ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di bagian atas. Oke, yuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya. Dan ini saya sekarang sudah di dalam kamar utama lantai 2-nya. Ukurannya cukup besar sih menurut saya nih. Ini mungkin ukurannya sekitar 4 kali 4 ini. 4 kali 4 meter nih teman-teman nih. Nah di kamar ini ada tempat tidur ukuran queen sepertinya ini. Di belakang saya ini ada jendela yang cukup besar nih teman-teman nih. Jadi cahaya yang masuk ke kamar ini pun juga jadi sangat terang sih kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi lebih hemat listrik nih kita nih. Jadi nggak perlu pakai banyak lampu untuk di siang hari. Bukaan jendelanya pun juga cukup besar dan di sini ada 2 jendela. Jadi udara yang masuk ke dalam kamar ini juga sangat bagus. Dan di lantai 2 ini ada 1 kamar mandi. Tapi kamar mandinya kamar mandi dalam di kamar utama. Sekarang kita ke kamar mandinya. Oke. Sekarang kita sudah di dalam kamar mandinya nih. Ini satu-satunya kamar mandi di lantai 2 nih. Di sini sudah dilengkapi dengan ada wastafelnya. Mereknya sudah Toto. Toilet duduknya Toto dan showernya pun sudah Toto. Temboknya sudah di keramik sampai full ke atas. Dan sudah disiapkan instalasi untuk water heaternya juga teman-teman. Ukuran cukup besar, panjang. Saya nggak tahu, mungkin ini difungsikan untuk 2 kamar harusnya ya. Karena ini hanya satu-satunya kamar mandi di lantai 2 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar yang lebih kecil, kamar anaknya. Yuk. Nah, ini kamar anaknya. Jadi ukurannya memang tidak sebesar yang sebelah. Kamar ini memiliki ukuran sekitar mungkin 2,5 meter kali 2,5 meter nih, gitu loh. Dan karena kamar mandinya hanya ada di kamar utama, jadi mungkin ya ini kamar anak ya, bareng sama orang tuanya ya, jadi kamar mandinya. Itu teman-teman. Dan di sini sudah disiapkan juga instalasi untuk AC-nya nih teman-teman. Jadi kalian tinggal beli AC-nya aja, nggak usah bingung untuk bobok-bobok instalasinya lagi. Oh ya, di sini ada jendela yang menghadap ke bagian belakang rumah. Jadi belakang rumah itu kan tadi sebenarnya ada ruang terbuka sedikit ya. Di belakang ini itu ruang terbuka yang di bawah tadi tuh teman-teman. Jadi udaranya langsung masuk nih. Cahaya yang dari jendela ini pun juga masuknya maksimal karena tidak terhalang oleh bangunan dari rumah ini sendiri. Oke, sekarang yang biasa ditunggu-tunggu masalah harga. Nah, untuk lebih detail lagi masalah harganya, kita akan berbicara langsung dengan marketing in-house dari perumahan Harvest Serpong ini. Yuk, sekarang kita ke kantor marketingnya. Oke, sekarang kita udah di depan kantor marketing dari Harvest Serpong ini. Di sini kita akan tanya-tanya tentang harga dan keunggulan dari perumahan Harvest Serpong sini ya. Yuk, sini masuk teman-teman.
Halo Pak Andi, Ya, apa kabar Pak? Baik Mas. Nah teman-teman, ini ada Pak Andi nanti yang akan lebih detail menjelaskan masalah harga dan keunggulan dari rumah Harvest Serpong ini. Nah Pak Andi, Ya. Tadi saya udah lihat rumah contohnya, Baik. jadi udah sempat keliling dalam rumah contohnya. Nah Baik. sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya biasanya masalah harga. Tapi sebelum kita masuk ke masalah harga, kita bahas masalah fasilitas-fasilitas di sekitar Oke. sini nih Pak. Jadi keunggulannya di Harvest Serpong ini apa aja nih Pak? Boleh tolong dijelasin tidak? Baik. Di Harvest Serpong ini kita dikelilingi ada beberapa klaster juga dan berdekatan kebetulan dengan BSD juga. Cuma kita punya selling point ya. Selling point ini kita berdekatan dengan pusat pendidikan juga. Ada Awildan, ada sekolah Sarto Karuni. Itu terdekat sini kurang lebih di radius sekitar 1 kilo ya. Begitu. Dan ada tempat ibadah juga, tempat untuk kesehatan juga di sini, rumah sakit. Lengkap ya jadi ya, Ya, dari betul. rumah sakit tuh. Jadi fasilitasnya udah lengkap banget. Jadi untuk rumah sakit, sekolahan, akses tolnya juga dekat di sini ya, Betul. Pak. Akses tol kita menuju ke interchange menuju Jakarta atau ke bandara itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Oh dekat lah ya, paling sekitar 5 menit ya udah masuk Oke. tol gitu. Dan Lalu ininya stasiun iya. Rawabuntu itu kurang lebih kita jarak tempuh sekitar 15 menit 15 menit ya. ya, 4,5 kilo Rawabuntu ya. Oh iya berarti segmen untuk bayar-bayar di sini juga mungkin orang-orang yang bekerja di Jakarta juga ya. Ya, betul sekali. Jadi nggak usah ragu nih teman-teman karena akses menuju dan ke Jakartanya juga sangat mudah gitu kan teman-teman gitu ya. Ya. Gitu. Lalu ada apa lagi nih Pak yang bisa kita bahas nih untuk di perumahan Harvest ini? Kalau di Harvest cukup apa ya? Penghijauannya sih cukup banyak. Oh ruang terbukanya, iya terbuka terbukanya hijau. juga banyak ya. Jadi mungkin Mas sudah keliling-keliling juga nanti mungkin ada tampilan dari lokasi kita. Iya iya. Memang banyak penghijauan Taman-taman juga ya. taman betul. Mas. Dan saya lihat ini row jalannya cukup besar ya. Ini, Ya, Pak. Berapa sih Pak itu yang row jalannya? menjadi selling point kami juga. Berapa Pak? Jadi untuk lebarnya kita RO-nya itu 8 meter. Oh lebar ya 8 Iya. meter ya. Jadi Bisa 2 mobil ya kalau kita diparkir di depan ya. oh masih bisa. Ya? Dengan carport 2 mobil juga, tapi misal kalau diletakkan di depan juga masih. Oh di tidak depan rumah mengganggu. masih bisa parkir Masih, lagi ya dan betul. masih tidak mengganggu lalu lintas di sekitar ini Betul, ya Mas, rumahnya. betul. Itu tuh. Iya. Jadi row jalan cukup besar ya teman-teman. Di depan rumahnya pun masih bisa naruh mobil lagi dan tanpa mengganggu lalu lintas di depan rumahnya. Baik, Gitu. Dan nah ini saya lihat di sini juga kayaknya instalasi risiko udah underground semua ya, Pak. Betul, Jadi itu premium. Itu tuh premium loh teman-teman. Jadi kalau misalnya instalasi di bawah tanah tuh juga dibuat rumah lihat lebih rapi ya jadi Ya, rumahannya ya. betul. Lalu kanopi nih Pak. Tadi saya agak ragu nih pada saat menjelaskan ke teman-teman. Kanopinya ini kelihatannya seragam semua ya Pak. Jadi nanti pada saat beli pun udah dapat include sama Sudah kanopinya termasuk, ya? betul. Sudah termasuk ya. Iya. Oh, benar ya berarti teman-teman ya. Jadi terlihat rapi juga rumahnya nih kalau misalkan kanopinya seragam. Kita tambahan juga Mas Solo. Ya apa lagi Pak? Udah termasuk dengan kanopi. Kita pun sudah siapkan dengan instalasi untuk air conditioner atau AC, Oke, water iya. heater, dan juga untuk fasilitas kita TV kabel maupun internet. Oh iya, internet apa nih Pak yang Saat maksudnya? ini kita gunakan internetnya CDN Mas, dari Fiberstar. Oh gitu, Iya. jadi udah ada pilihan ya. Tidak ada pilihan. Oh gitu. Dan satu lagi kelebihan di sini airnya cukup bersih Mas, bersih banget. Oh iya, airnya nih. Saya recommended dengan air di sini paling bagus. Oh iya, Yes. airnya tuh jet pump ya? Jet pump. Sumber jet pump Dengan ya? kedalaman kita minimal 20, maksimal di 24. Oh gitu. Sangat bagus sekali. Bagus banget berarti dapat Yes, air karena betul. dalam juga. Betul. ininya. Oke Pak, nah, sebelum masuk ke harga, ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman masalah harga nih. Biasanya harga, tapi kita bahas cara bayar dulu nih. Biasanya juga itu juga jadi salah satu pertimbangan nih. Cara bayar apa aja nih Pak pilihannya kalau di sini? Ya, di Harvest Serpong ini kita ada 3 cara pembayaran. Yang satu itu kita pakai dengan card cash atau cash keras, installment. Yang kedua selama 12 kali. Oh 12 kali? By developer, jadi dengan DP 30% atau 20 pun bisa. Pengajuan berarti? Yes.
pengajuan setelah itu 70 dibagi 12. Oke. Dan yang ketiga kita pakai kredit dengan bank. KPR ya. KPR. Jadi bank yang sudah kerjasama di sini udah banyak mas. Ada banyak. OCBC NSP, ada Tanjung Dubai Syariah, ada BSM dan BPN. Oh, udah cukup banyak ya. Jadi pilihannya juga banyak kok. Jadi kalian juga nggak usah takut gitu loh. Mengajukannya juga bisa beberapa bank ya jadinya ya. Paralel kita bisa kan. Jadi maksudnya Bisa paralel. Yes. Betul. Betul. Itu mas. Beda. Pak, sekarang kita Oke. dengan berbagai fasilitas di sekitar sini, dengan fasilitas dalam klasternya sendiri, dan keunggulan-keunggulan kayak menurut saya premium ya ini ya. Perumahan cukup premium karena road jalannya gede, terusnya juga instalasi listriknya juga udah underground. Betul. Berapa sih Pak harganya kalau di rumah ini? Oke. Di perumahan Harvest Serpong ini tuh berapa sih? Jadi pengen tahu harganya. Kalau saat ini kita harga cukup kompetitif mas, dengan harga di sekitar sini juga ada yang ya beberapa klaster juga Iya. ya. Dari kita dimulai dari starting dengan harga 1,3. 1,3 Udah ya? termasuk PPN. Oh, udah sama PPN. Jadi 1,3 itu harga, kalau dengan harga KPR itu sekitar 1,38. Oh, itu startnya ya. Starting. Itu untuk rumah yang 6x12. Iya, Gitu betul. ya. 72 luas tanah, bangunan 73 dengan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Dua kamar tidur, kamar mandi. Tuh, jadi teman-teman, ini lokasinya strategis banget. Jadi untuk harga itu 1,3 itu masih sangat reasonable banget sih Betul. menurut saya ya. Jadi Betul. worth it gitu loh. Ini lokasinya dekat kemana-mana. Pasar modern pun dekat di Ya, sini. pasar Mall juga modern. banyak di sini. Jadi kalau untuk fasilitas BSD ini kan dekatnya bukan dekat lagi nih, udah nempel sama BSD nih teman-teman. Jadi udah sangat lengkap lah. Kalian semua juga pasti tahu lah ya fasilitas di BSD lengkapnya seperti apa. Oh, satu lagi mas, saya boleh tambah nih ya? Boleh. Jadi mungkin semua dengan kondisi begini kita lagi pandemi, tapi tetap dengan progres pembangunan kami sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Kedua, kita dengan tepat waktu juga tidak ada masalah serah terima. Dan yang paling penting satu lagi itu kita rumah ready stock sudah siap. Oh, ada ready stock Ready ya. stock, Mas. Tuh, buat teman-teman yang nggak mau nunggu, nggak mau inden, Ya. ini udah ada nih rumah ready stocknya. Ready stock. Harga 1,3 itu apa? Ya, Ada betul, ready stock. 1,3. Tuh, tinggal bawa koper, nggak bawa baju tuh. Jadi menarik banget nih. Oke. Oke. Cukup. Oh iya Pak, untuk unitnya apakah masih banyak atau Kalau unit yang tersedia sekarang ini kan kita jumlahnya 56 totalnya? total. Hmm. Itu yang sekarang masih kisaran di 12 unit aja. Tuh, udah limited tuh teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli rumah di sini, kalian harus buru-buru nih, karena unitnya juga udah gak banyak teman-teman. Nah kalian nanti kalau ingin tanya-tanya lebih detail lagi, nanti ada nomor telepon yang kita lampirin di deskripsi ya. Kalian bisa langsung hubungi untuk tanya-tanya lebih detail lagi nanti di situ. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak sudah membantu Terima kita, kasih udah ngasih izin kita nih ngelihat rumah-rumah, keliling-keliling perumahan di sini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Iya, mudah-mudahan sukses juga nih buat Pak Andi nih, biar Sama-sama. cepet habis nih sold unitnya out nih. ya. Iya. Baik. Ya, teman-teman juga jangan lama-lama nih kalau tertarik. Buruan langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, Siap. Pak Andi. Oke teman-teman, saya akhiri videonya di sini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.